hidup anak dua dunia. Kerja dan kuliah, kalau bisa double, kenapa harus single? Halo semuanya, selamat datang di podcast The Formula Hidup Anak Dua Dunia. Bareng aku Raisa yang akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol ringan tapi relate banget buat para pejuang kampus. Gimana hidupnya? Sehat? Atau udah mulai sering ngomong sendiri di kamar mandi nih? Hari ini kita bakal masuk ke topik yang cukup dalam tapi penting banget untuk dibahas. Kita mau ngobrol soal quarter life crisis, kita-kita yang kerja sambil kuliah. Dan hari ini aku bersendirian nih, aku lagi ditemenin sama Arli. Halo, makasih udah ajak aku ngobrol dan mau mikir, aduh aku banget lagi ngalamin sih sebenarnya. Dan ada Ros. Hai Naraisa, terima kasih udah undang aku ke podcast kali ini. Sama banget nih, sebelum kita masuk ke dalam, coba deh Aduli sama Ros saat ini kalian kerja di mana, kuliah di mana, dan gimana ritme hidup kamu sehari-hari. Boleh mulai dari Aduli dulu. Oke, aku dulu ya. Jadi aku kan kuliah sore, mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, paginya tuh aku bantuin di tempat tohoroti saudara aku bu, dari jam setengah 6 sampai jam setengah 5 sore. Terus habis itu aku lanjut ke kampus. Dan kadang malam tuh pulang kuliah aku kadang suka ngonten kan karena aku freelance content creator. Tapi kadang kalau misalnya capek sih aku suka langsung tidur. Rutinitasnya hampir kayak gitu sih tiap hari. Wah, padet ya, kayak ngerjain 3 kegiatan sekaligus selama sehari-hari itu. Dan kalau Ros, apa nih kegiatan sehari-harinya, mulai dari kerjanya gimana, kuliah di mana, dan gimana ritme hidup kamu sehari-hari? Kalau aku sih ya, pagi-pagi tuh pasti aku kerja dulu. Tempat kerja itu kan di sini aku menjadi seorang leader ya, leader marketing yang dimana aku juga di sana bukan terbebani ya, lebih memang harus bertanggung jawab gitu ya sama tim-tim aku. Nah, itu sih yang bikin aku berat gitu ketika aku mulai nyerah dari semua kerjaan aku, ditambah aku juga pulangnya harus kuliah dan ngerjain tugas-tugas yang menurut aku, aduh ini tugas emang boleh kayak kalau nggak dikerjain gitu. Dan ritme hidup aku sehari-hari berulang-ulang seperti itu sih, nggak ada yang spesial. Wah berat ya, jadi as a leader. Iya, kita ngomongin quarter life crisis nih, menurut kalian sendiri apa sih yang bikin kita-kita anak dua dunia ini lebih rawan ngalamin itu? Boleh Aruli dulu? Yang pasti karena kita bawa 2 beban besar sekaligus ya. Tanggung jawab di dunia kerja dan tuntutan akademik, tapi juga karena kita di umur-umur yang mulai mikir soal masa depan, terus mikir karir aku benar nggak ya, atau nanti lulus mau jadi apa, itu sih yang bikin aku kadang kepalanya jadi pengen meledak gitu. Ros gimana Ros? Sama sih, karena di sini kita anak dua dunia ya, kerja sampai kuliah gitu. Jadi selain tanggung jawab di tempat kerja, tanggung jawab di kampus juga itu harus banget gitu ya. Aku juga sama sih kayak Carly, kadang kalau lagi rebahan nih pulang kuliah terus udah mau tidur rebahan dulu suka mikir, aduh aku kedepannya kayak gimana ya, masa aku gini-gini terus, aku nanti mau jadi apa, terus kayak aku nanti bakal jadi apa gitu sih, bikin kepala memet sih sebetulnya. Wah, iya sih kalau dijalanin kayak akademisian mumet gitu ya. Pernah nggak kalian nih ngerasa kayak semua orang tuh jalan lebih cepat dari kalian gitu? Misalnya teman-teman kalian udah pada lulus, ada yang udah nikah, kerjanya udah enak, full time, sementara kalian masih struggle di dua dunia ini. Boleh nih mau share dulu? Aku dulu aja deh. Wah, ya bener sih, kadang aku tuh ngerasa kenapa ya teman-teman aku bisa lebih maju gitu dari aku, maksudnya kayak aku nih scroll Instagram, tiba-tiba aku ngeliat temen pada nikah lah, udah ada yang punya anak lah, terus kayak temen aku udah kerjanya enak lah, apa ya, lihat ada in my life hidup mereka kayak wah keren gitu, keren banget, mewah banget. Karena itu sih yang jadi overthinking gitu, terus kayak teman juga udah pada bukunya bisnis sendiri, sedangkan di sini aku masih kerja dan kuliah gitu, jadi ngerasa apakah kehidupan aku ini berjalannya nggak secepat teman-teman aku atau emang aku nih yang nggak bisa menyesuaikan gitu sih. Oke, kalau Erli gimana nih? Kalau aku sih kadang lihat story temen tuh kayak, kok teman-teman aku udah pada
lulus ya. Karena emang sih mereka kuliahnya lebih duluan dari aku karena aku kan nunda 2 tahun ya kuliahnya. Terus ada yang kayak udah punya bisnis dan sukses banget. Terus kayak ih kok orang bisa ya sekarang ini, jadi agak gimana ya, insecure gitu rasanya. Iya sih ya, relate parah. Aku juga ngalamin sih, iya banget yang kalian tadi ceritain. Nah, aku juga pernah ngalamin fase kayak gitu, overthinking soal masa depan, bandingin diri sendiri sama orang lain, dan akhirnya malah ngerasa stuck. Kamu sendiri atau kalian nih, biasanya tanda-tanda quarter life crisis yang kamu rasain tuh kayak gimana? Kalau aku sih biasanya ya, mulai sering ngerasa kosong aja gitu. Kayak bangun pagi tuh udah capek duluan. Bangun pagi tuh kayak udah nggak ada tenaga, udah nggak ada semangat. Badan tuh kayak pengen hilang gitu sehari 2 hari. Tapi tuh nggak bisa gitu karena kan di sini aku punya tanggung jawab gitu ya. Entah itu tanggung jawab di tempat kerja atau di kampus. Apalagi aku punya tim yang memang nggak bisa aku tinggalin gitu. Terus kayak suka muncul pikiran, kenapa aku lakuin ini semua gitu? Atau emang nanti akan sepadan gak ya hasilnya? Kalau ini, kalau aku sih kayak apa ya, mau bangun pagi tuh kayak berat banget gitu. Kayak aduh capek nih, kenapa harus udah pagi lagi sih padahal baru aja tadi malam tidur gitu, baru meren. Tapi kenapa harus udah melek lagi gitu, harus ngejalanin aktivitas kayak kerja, terus abis itu kuliah, terus ketemu orang banyak kayak bener-bener nguras energi. Nah, di tengah semua itu, pernah nggak kamu merasa pengen nyerah aja deh? Atau malah kepikiran buat tinggalin salah satu dari kuliah atau kerja ini? Boleh nih aku nih dulu? Iya pernah banget dulu aku pernah mikir buat berhenti kuliah. Tapi pas aku cerita sama cowok aku, kamu udah setengah jalan gitu kan, tinggal dikit lagi kok, gak apa-apa. Kuat-kuatin aja kan kalau misalnya kita berhenti di tengah jalan itu kayak sayang banget gak sih, udah bayar mahal, terus waktu juga udah kepake banyak banget kan sama tenaga. Jadi aku tetap lanjut kuliah sih dan tetap lanjut bantuin kerja di tempat saudara aku ini. Nah, kalau Rose gimana nih? Pernah pengen ngerasa nyerah aja atau kayak kepikiran buat tinggalin salah satu dari kuliah atau kerja yang dilakuin sehari-hari ini? Pastinya pernah banget dong Kak Raisa. Nih dulu ya, aku tuh pernah mikir buat apa aku keluar aja gitu ya di kampus sekarang. Aku masuk ke UT aja gitu biar kuliahnya kan kalau UT itu online ya. Jadi aku bisa lebih banyak waktu untuk ya udah aku pulang kerja aku bisa ke rumah ngerjain tugas-tugas yang dikasih dosen UT gitu. Tapi tuh di sana mau mikir kalau misalkan aku keluar kuliah dan aku masuk ke UT gitu, relasi aku tuh kurang gitu, sedangkan di umur aku yang segini tuh, aku emang lagi bener-bener cari relasi untuk, aku ke depannya, entah itu nanti aku mau buka bisnis kah, atau aku mau kerja di perusahaan yang lebih baik kah, gitu sih. Jadi, aku juga kadang suka mikirnya sayang kalau misalkan aku, keluar dari kampus sekarang. Yang pertama ya itu, betul apa tadi kata, Kak Ruli ya, masalah biayanya gitu. Terus kalau misalkan aku masuk kampus yang full online tuh nanti relasi aku jadi nggak banyak gitu sih. Dan aku juga pernah kayak cerita ke mama papa aku. Mama papa aku sih sebetulnya lebih nyerahin ke aku ya, ya udah sih gimana aku aja. Tapi mereka tuh ngasih saran kalau kamu udah memulai harus diselesaikan gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu sih Kak Raisa. Oke, berarti yang aku simpulkan support system itu penting banget ya. Kayak satu kata itu bisa nyelamatin satu langkah hidup. Sekarang aku mau nanya hal yang paling berat yang pernah kalian alami selama jadi mahasiswa yang sambil kerja apa aja? Oh, aku sih ya, yang paling berat tuh semester 4 ini gak sih, kayak udah mulai apa ya, ngerjain jurnal gitu loh, kita latihan buat nanti tugas akhir dan kita tuh harus kayak bimbingan sama dosen kayak minimal seminggu tuh 2 kali dan aku nggak ada waktu buat itu karena kan kerja juga ya, dan bingung juga aku di toko tuh cuman sendiri dan pokoknya jadi apa ya, susah lah buat bagi waktu antara senja dan kuliah tuh sebenarnya. Kalau Ros gimana nih? Kalau aku sih sama ya sepertinya di semester 4 ini dan aku juga sedikit terbebani ya terkait jurnal. Karena jurnal itu kan kita harus bimbingan ke kampus. Sedangkan nih di kantor aku
tim aku tuh nggak bisa ditinggal gitu. Maksudnya nggak bisa ditinggal tuh nanti kalau misalnya ada kendala di sistem atau ada problem apa gitu tentang penjualan, aku harus langsung tahu. Dan kalau aku ke kampus sih buat tim B-nya tuh rasanya, nanti gimana ya di kantor, aman gak ya kalau misalkan aku pergi dulu gitu sebentar. Itu sih yang bikin aku mungkin lumayan repot ya buat bagi waktunya. Tapi ya diusahain aja sih buat bisa bimbingan sekali, seminggu sekali lah aku nego ke dosennya sih gitu. Wow, itu sih definisi nyata dari hidup dua dunia ya. Tapi dari semua itu, apa hal atau satu hal yang kalian syukuri dari proses ini? Ada bapak, ada sih. Aku jadi ngerasa jauh lebih kuat dari yang aku kira, kayak aku jadi lebih tahu aku ini siapa sih sebenarnya dan apa yang aku mau gitu dan mana yang layak buat aku perjuangin. Kalau Rose nih gimana Rose? Ada gak satu hal atau hal-hal yang kamu syukuri gitu dari proses ini? Pastinya ada dong, ada banget. Aku tuh jadi ngerasa jauh lebih kuat gitu. Terus kayak jauh dari apa ya, aku kan dulu ngebayangin aku kayaknya nggak akan bisa, tapi setelah aku jalani, ternyata aku bisa gitu. Dan aku juga bersyukur ketemu sama teman-teman kampus yang mereka juga jadi support system aku juga bersyukur aku bisa di tempat kerja sekarang, ini mana itu menambah wawasan dan juga pengalaman bagi aku, gitu sih Kak. Nih, kalau kalian nih ya bisa kasih pesan ke diri kamu 2 tahun lalu, kamu bakal bilang apa? Dan buat temen-temen nih yang ngedengeri podcast ini, yang lagi ngerasa capek juga, mungkin lagi di titik krisis juga, apa pesan yang pengen kalian sampaikan? Kalau aku sih bakal bilang kayak, tenang, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirin, kamu boleh capek, kamu boleh nangis, tapi jangan pernah mikir buat berhenti. Jangan pernah. Dan buat teman-teman yang dengerin ini, kalian gak sendirian. Semua yang kalian lakuin sekarang akan ada hasilnya. Percaya aja. Jalan kalian mungkin lebih berliku, lebih nanjak, lebih terombang-ambing, tapi juga penuh makna nantinya. Kalau Rose nih, apa nih ada ya pesan-pesannya? Kalau aku sih untuk diri aku ya, aku lebih pengen jalan aku hebat gitu. Maksudnya hebat tuh aku bisa berjalan di proses ini dengan kuatnya aku, dengan nangisnya aku, dengan ngerengetnya aku, ngeluhnya aku, tapi aku masih bisa bertahan gitu sampai sekarang. Dan betul apa kata Carly ya, nangis tuh boleh, tapi jangan sampai kita berhenti dan menyerah. Karena sesuatu hal yang kita mulai harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan buat teman-teman yang dengerin ini juga, semoga cerita kita kali itu bisa menjadi support juga buat kalian. Pelajaran juga. Terus bisa menjadi lebih percaya diri. Kia, mungkin aja kalian sekarang lagi ngerasa, aku nggak bisa nih kuliah sambil kuliah, tapi kalau kalian selalu berusaha dan berdoa, kalian pasti bisa kok. Tuh, dengerin guys, keren-keren banget kan Rose dan Adli ini. Makasih banyak ya kalian udah mau sharing. Aku yakin banyak banget yang bakal ngerasa relate dan dapat semangat baru dari cerita-cerita kalian hari ini. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita di episode Quarter Life Crisis ala anak dua dunia. Jangan lupa, kita semua punya waktu dan proses masing-masing. Jangan buru-buru, tapi juga jangan berhenti. Terima kasih udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. See you di next episode. Bye. Terima kasih semuanya.